Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Ansen dengan NIM akhir 231. Selamat datang di presentasi hasil riset yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan pemasaran digital saat ini. Nah, di sini judul penelitian yang akan kita bahas adalah pengaruh brand ambassador mikro dan makro terkait bahasa soft telling dan hard telling terhadap keputusan pembelian sepatu Piero di Jakarta, Indonesia. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Dr. Tirta dan rekannya yaitu Nila Armelia Windasari dari Institut Teknologi Bandung. Nah, sebelum itu kita bahas tentang latar belakang masalahnya dulu. Industri sepatu lokal di Indonesia sedang tumbuh pesat dan Piero, salah satu merek lokal yang didirikan sejak tahun 1999, sedang berjuang mempertahankan eksistensinya. Tantangan terbesarnya datang dari perubahan perilaku konsumen pasca pandemi dan derasnya arus pemasaran digital melalui media sosial. Nah, di sini Piero itu perlu menentukan strategi yang tepat. Haruskah mereka memiliki mikro atau makro influencer? Dan apakah mereka harus menggunakan bahasa promosi yang halus atau yang langsung? Selanjutnya adalah tujuan dan metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh jenis brand ambassador dan gaya bahasa terhadap, pertama, kepercayaan terhadap merek, yang kedua, citra merek, dan ketiga, kesadaran merek, serta yang keempat, keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan dan metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh jenis brand ambassador dan gaya bahasa terhadap 4 hal tersebut, yaitu yang pertama kepercayaan terhadap merek, yang kedua citra merek, yang ketiga kesadaran merek, dan yang terakhir keputusan pembelian. Desain penelitiannya adalah eksperimen kuantitatif dengan 339 responden yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, mikro dengan soft selling. Kelompok kedua, mikro dengan hard selling. Ketiga, makro dengan soft selling. Dan yang terakhir, makro dengan hard selling. Para responden ini melihat unggahan Instagram dari masing-masing influencer dan mengisi kuesioner berdasarkan pengamatan mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitiannya. Yang pertama, tentang brand trust dan keputusan pembelian. Dari sini, micro-influencer dengan soft selling terbukti lebih efektif dengan membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian. Dan juga responden merasa lebih dekat dan percaya dengan micro-influencer yang tidak terlalu jualan banget. Yang kedua, brand image. Macro-influencer dengan hard selling justru menciptakan citra merek yang lebih kuat dan premium. Hal ini karena macro-influencer itu seperti Ari Lesmana pernah secara nyata menjadi model Piero. Yang ketiga, brand awareness. Menariknya di sini, makro influencer itu lebih dikenal mengenakan produk Piero karena memang pernah berkolaborasi secara resmi dengan merek tersebut. Namun, mikro influencer lebih dipercayai secara personal bahkan ketika mereka tidak benar-benar memakai Piero. Yang keempat, kita akan bahas data statistik yang menarik. Di sini 93 responden percaya bahwa brand lokal perlu brand ambassador. Dan mayoritas keputusan pembelian Piero didorong oleh kualitas produk, bukan karena diskon atau endorsement semata. Dan yang terakhir, 76% responden di kelompok Microsoft percaya Piero memiliki kualitas yang sesuai dengan harganya. Nah, di sini bagian paling menarik yang paling mencuri perhatian dari riset ini adalah dampak dari gaya bahasa yang digunakan oleh influencer. Bahasa yang ramah dan tidak terlalu promosi justru menghasilkan kepercayaan lebih tinggi, terutama jika disampaikan oleh micro-influencer. Ini membuktikan bahwa kredibilitas personal dan gaya komunikasi yang natural itu lebih berpengaruh dibanding sekedar jumlah follower atau kata-kata bombastis. Jadi simpulan dan rekomendasi berdasarkan multi-ANOVA dapat disimpulkan bahwa jika tujuan utama Piero adalah meningkatkan kepercayaan dan penjualan langsung,
maka micro-influencer dengan gaya soft selling adalah pilihan terbaik. Namun, jika tujuannya adalah membentuk citra premium dan eksklusif, maka macro-influencer dengan hard selling akan lebih efektif. Baik, sekian presentasi saya mengenai pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian Piero. Semoga bisa menjadi insight berharga bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia pemasaran digital dan brand lokal Indonesia. Terima kasih.